Siapa saja yang bisa mengampuni dosa, ya. Kristen bukan agama, Kristen adalah faith, ya, iman, bukan kaleng-kaleng, Pak. Bukan, ya. Kalau Anda ditanya siapa saja yang bisa mengampuni dosa, ya, pasti orang jawab gini, cuman Allah, Pak. Yang bisa mengampuni dosa itu cuman Gusti Allah. Kristen faith, bukan kaleng-kaleng, ya. Yang bisa mengampuni dosa siapa? Allah, Yesus, dan kita-kita. Itu Kristen itu, ya. Kristen bukan kaleng-kaleng. Yang bisa mengampuni dosa itu Allah. Oh iya, benar. Ya, banyak ayat, ya. Banyak ayat yang bisa mengampuni dosa itu Allah. Allah namanya siapa? Yesus. Kalau Allah yang namanya Yesus bisa mengampuni dosa. Kalau Allah yang nggak punya nama gimana, Pak? Iya, namanya nggak punya nama ya tidak real. Nggak bisa mengampuni dosa. Salahmu sendiri kok kamu mengklaim Allah kami bisa mengampuni dosa, padahal Allahmu tidak punya nama. Kalian kena prank, ya toh? Allah yang nggak punya nama kok bisa mengampuni dosa. Ya, itu nggak jelas itu, ya. Allah itu kalau nggak punya nama ya nggak jelas. Di Alkitab disebut Allah yang tidak dikenal. Ya, Yohanes 4 ayat 22. Jadi yang pertama bisa mengampuni dosa siapa? Allah. Yang kedua, anak manusia. A-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Yesus fisik manusia bisa mengampuni dosa. Kenapa bisa mengampuni dosa? Matius berapa ya? Matius 9 ayat 6 ya. Ya, sepertinya benar. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kenapa? Karena rohnya Roh Kudus. Roh Yesus adalah Roh Kudus. Iya dong, bisa mengampuni dosa. Allah adalah roh. Roh Kudus, roh Allah. Allah bisa mengampuni dosa sebab Allah adalah roh Allah, Roh Kudus itu. Yes, Yesus bisa mengampuni dosa. Yesus anak manusia karena rohnya Yesus, Roh Kudus, roh Allah. Yes. Jadi yang pertama yang bisa mengampuni dosa siapa? Allah, banyak ayat, ya. Yang kedua, Yesus anak manusia, Matius 9 ayat 6. Yang ketiga, kita manusia yang percaya Yesus bisa mengampuni dosa. Hebat amat orang Kristen. Yes. Yohanes berapa? Iya. Yohanes 20 ayat 23. Kalau kamu menyatakan seseorang dosanya tetap ada, maka tetap ada. Kalau dosanya diampuni, maka diampuni. Hebat ya orang Kristen ya. Bisa mengampuni dosa. Yes, tapi syaratnya. Perhatikan awal kalimat. Terimalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, membimbing, memimpin kita di dalam iman kita, maka kita bisa mengampuni dosa. Sama dengan Yesus yang ada Roh Kudus, dia bisa mengampuni dosa. Roh Kudus adalah roh Allah, adalah roh Yesus. Yesus adalah Roh Kudus itu. Kalau kamu beriman, percaya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Allah, ya, maka kamu punya Roh Kudus, bisa mengampuni dosa, bisa. Ya, jelas gitu kok. Terimalah Roh Kudus. Yohanes 20 ayat 3. Jika kamu menyatakan seseorang dosanya tetap ada, maka tetap ada. Jika kamu menyatakan dosanya diampuni, maka diampuni. Loh, enak toh? Ya, begitu ya Bapak Ibu Saudara. Jadi very clear ya. Itulah yang disebut dengan yang bisa mengampuni dosa, ya. Kristen bukan kaleng-kaleng ya Pak, bukan kaleng-kaleng ya. Yang menjadi masalah itu kalian yang kena prank dulu. Gusti Allah kami bisa mengampuni dosa. Kalau nggak punya nama nggak bisa. Allah yang tidak punya nama tidak bisa mengampuni dosa. Salahmu sendiri. Kenapa kamu beriman kepada Gusti Allah yang tidak dikenal? Ya, yang dikenal itu gimana Pak? Yang punya nama. Allahnya orang Kristen siapa? Yesus Kristus. Makanya Bapa itu kan bukan Allah. Bapa tidak bisa mengampuni dosa. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Yang bisa mengampuni dosa yang Yesus Allah. Bapa tidak bisa. Wong Bapa itu bisu. Boro-boro mengampuni dosa. Bisu, ya loh. Salah sendiri. Bisu kok disembah. Yohanes 5:37, Bapa tidak bisa
memperdengarkan suaranya, boro-boro berfirman, salahmu sendiri, Bapa kok disembah. Kalau mau sembah Yesus. Bapa itu kiasan Yesus Allah, proverb Yesus Allah. Yohanes 16:25. Ya salah sendiri, kena prank. Nyembah kok nyembah Allah yang tidak dikenal, yang tidak real, ya. Fiktif dan ilusif. Ngapain? Sembahlah Allah yang punya nama Yesus Kristus. Ketika Anda beriman menyembah Allah yang punya nama Yesus Kristus, Anda diberi kuasa oleh Roh Kudus, berkuasa mengampuni dosa. Very clear, ya, Alkitabiah. Siapa saja yang bisa mengampuni dosa? Gusti Allah yang namanya Yesus, kemudian anak manusia yang namanya Yesus, lalu kita yang menerima Roh Kudus yang namanya Yesus. Very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.